Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sama Allah Subhanahu wa taala, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita diberi kemudahan, kelancaran, serta diberi ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, masih bersama Pak Kirom di semester 2 ini kita akan belajar tentang akidah akhlak dengan materi sikap durhaka dan adab berpakaian. Langsung saja, sikap durhaka dan cara menghindarinya. Durhaka atau al-uquq berasal dari al-aqu yang berarti al-qat'u, yaitu artinya memutus, membelah, merobek atau memotong. Dalam Islam, anak dikatakan durhaka pada orang tua atau disebut dengan uququl walidain apabila melakukan perbuatan atau mengucapkan sesuatu yang menyakiti hati orang tuanya. Perbuatan durhaka kepada orang tua jelas dilarang oleh agama, bahkan termasuk dalam dosa besar yang setara dengan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjelaskan dosa berbuat durhaka. Durhaka adalah perbuatan tercela yang dilakukan oleh anak kepada orang tua dengan menentang, menyakiti, serta tidak patuh apa yang diperintahkan. Durhaka merupakan perbuatan yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala setelah musyrik, kecuali dengan cara bertaubat dan meminta maaf kepada orang tuanya. Kemudian yang selanjutnya adalah akibat durhaka kepada orang tuanya. Yang pertama itu adalah hidupnya di dunia selalu resah dan tidak tenang. Kemudian yang kedua adalah Allah tidak akan memberi petunjuk sebelum dia bertaubat. Kemudian tidak akan masuk surga. Kemudian yang selanjutnya termasuk golongan tercela. Dan yang selanjutnya adalah tidak bahagia selama di dunia. Kemudian yang selanjutnya itu adalah akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menghindari sikap durhaka. Yang pertama adalah banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu berbuat baik kepada orang tua. Yang selanjutnya itu adalah meningkatkan takwa dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ingat bahwa ridho kedua orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya itu adalah contoh durhaka kepada orang tua. Yang mana contoh durhaka kepada orang tua itu adalah yang pertama, yaitu menyampaikan perkataan-perkataan yang sifatnya untuk menghindari kemauan dari orang tuanya. Misalnya berkata Kemudian yang selanjutnya itu adalah menyampaikan perkataan yang bersifat merendahkan, menghina, tidak memuliakan. Kemudian yang nomor 3 itu adalah berani membentak kepada kedua orang tuanya. Dan yang keempat itu adalah berlaku sombong terhadap kedua orang tuanya. Dan yang kelima itu tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya tentang rahmat, ampunan serta hidayahnya. Dan yang keenam itu adalah tidak mau mensyukuri kenikmatan yang diberikan orang tua kepada anak. Kemudian yang ketujuh itu adalah mengubah wasiat. Dan yang kedelapan adalah menyampingkan kepentingan orang tua. Dan yang kesembilan itu adalah memperolok-olok agama orang tua. Dan yang terakhir itu adalah tidak mampu mengurus orang tua. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang adab berpakaian, yang mana berpakaian di dalam Islam ini adalah yang pertama itu kita akan belajar tentang pengertian pakaian. Pakaian adalah sesuatu yang dapat dipakai berupa baju, celana, jilbab dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya pengertian aurat. Secara bahasa, aurat berasal dari awira
artinya segala sesuatu yang harus ditutupi atau segala sesuatu yang menjadikan malu apabila dilihat. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fungsi pakaian. Yang pertama itu adalah fungsi religius. Maksudnya fungsi religius dalam berpakaian memiliki pengertian bahwa berpakaian itu merupakan perintah agama Islam. Setiap muslim dan muslimah wajib menutup aurat. Perintah menutup aurat dengan berpakaian sesuai syariat Islam untuk menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Kemudian fungsi etika, maksudnya adalah fungsi etika ini pakaian merupakan cerminan dari nilai-nilai kesopanan yang berlaku di masyarakat. Cara berpakaian merupakan wujud penghormatan kita kepada orang lain. Karena itu seseorang selayaknya berpakaian sesuai dengan tepat kondisi dan situasi yang ada sehingga dinilai sopan dan pantas. Kemudian yang nomor 3 itu adalah fungsi estetika. Fungsi estetika menunjukkan berpakaian memiliki nilai seni dan keindahan. Namun demikian nilai seni dan keindahan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan syariat Islam. Kemudian yang selanjutnya itu adalah fungsi kesehatan. Pakaian berfungsi untuk menjaga kesehatan kita. Pakaian dapat melindungi kita dari berbagai penyakit dan gangguan alam seperti dingin, panas, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah ketentuan berpakaian di dalam Islam. Ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam itu yang pertama adalah menutup aurat. Kemudian yang nomor 2 layak dan bersih. Dan yang nomor 3 itu suci dari najis. Dan yang keempat adalah tidak untuk kesombongan. Dan yang kelima adalah tidak berlebih-lebihan. Kemudian tata cara menutup aurat menurut Islam. Yang pertama adalah memakai pakaian lebar dan tidak ketat. Kemudian berjilbab hingga menutup dada bagi perempuan. Dan yang terakhir itu adalah tidak menggunakan bahan transparan. Kemudian yang selanjutnya adalah hikmah berpakaian sesuai syariat Islam. Manfaat berpakaian sesuai tuntunan Islam itu yang pertama adalah seseorang yang berpakaian Islami akan terjaga kehormatannya. Kemudian yang kedua itu adalah menghindarkan pemakainya dari berbuat maksiat. Kemudian yang ketiga itu adalah menghindarkan pemakainya dari gangguan orang jahat. Dan yang keempat adalah menghindarkan pemakainya dari azan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kelima itu adalah dapat melindungi kesehatan dan menghindarkan dari penyakit. Mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.